free NPC lagi. Wih, bocoran terbaru ini gokil banget cuy. Event besar bertema Onigashima akhirnya muncul. Bahkan bisa jadi barengan sama perilisan Luffy Onigashima. Nah, katanya ada 2 event gede yang bakal bikin hype. Bahkan mirip banget sama event NPC SHP Wano kemarin. Dan siapa tahu kita bakal dapetin NPC gratis lagi. Apakah itu Chopper, Usopp, atau malah Jinbe? Hahaha, penasaran kan? Tenang aja cuy, gua bakal kupas tuntas semua bocorannya. Let's go. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di Papuel Channel. Di video kali ini gua akan bermain One Piece Fighting Path, tempat dimana bocoran OPV dikulik sampai akar-akarnya dan info event dibawain pakai hair aja, tak menempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke cuy, kita mulai dari event pertama dulu. Yap, NPC SHP Onigashima. Akhirnya kita masuk ke tema perang Onigashima juga nih. Jadi sistemnya kemungkinan besar mirip kayak event NPC Wano SHP dulu. Kalau kalian masih inget, waktu event NPC Wano ada NPC yang harus top up dulu buat dapet. Ada NPC yang bisa dibeli pakai GTF, contohnya Sanji Wano. Ada juga yang free lewat quest, contohnya Chopper Wano. Dan kalau player berhasil koleksi semua NPC SHP Wano, otomatis bisa unlock NPC Brook Wano secara gratis. Tapi masalahnya di event itu Jinbe gak nongol sama sekali. Nah, kabarnya di event Onigashima ini Jinbe langsung masuk. Jadi bisa dibilang ini event SHP NPC yang komplit banget. Nah, untuk list bocoran NPC-nya itu ada beberapa, tapi ada juga yang playable ya. Misalnya kayak Luffy Onigashima itu sudah dipastikan jadi karakter playable. Terus ada Zoro Onigashima. Nah, itu kan dijadikan skinnya Zoro Wano ya. Terus yang ketiga itu adalah Sanji Onigashima. Yang terakhir itu adalah Robin Onigashima. Ya, kalau Onami itu kan masih di Wano ya, bukan masuk ke Onigashima ya. Jadi kita skip aja. Tapi ada pertanyaan menarik nih cuy. Apakah Nami Onigashima dan Robin Oni bakal keluar juga versi skinnya? Soalnya Nami Oni dulu kan udah nongol pas nyamar jadi NPC kan. Nah, kalau Robin Wano ya nggak mungkin lah. Soalnya kan dia udah stylenya itu kan udah Onigashima banget ya. Tapi kalau Robin Oni disulap jadi skin, wah bisa meledak pasar tuh. Tencent kan paham banget gimana cara bikin player cowok nangis dompet. Ya contohnya ya misalnya si Nami Onigashima itu kan yang kayak nyamar ya pas di Onigashima itu. Nah siapa tahu kan Robin dibuatin skin kayak gitu. Bukan skin sih, lebih ke NPC. Sorry kalau skin nggak kayak gitu ya. Intinya NPC kayak Nami yang kemarin itu ya guys ya. Siapa tahu aja gitu ya. Terus kira-kira siapa yang bakal jadi NPC gratis nih? Kalau lihat pattern Tencent, biasanya yang gak terlalu hype di anime yang dibikin gratis. Contohnya ada Chopper dan Usopp di event collab The Strong World. Untuk si Usopp itu gimana guys ya? Ya bukan gratis sih, lebih ke dijadikan NPC paling murah ya. Jadi sampai sekarang pun NPC yang collab dengan film The Strong World itu NPC Usopp doang yang sering dijual kembali. Dan juga untuk NPC Chopper itu digratisin, tapi ada syaratnya, yaitu kalian harus mengkoleksi semua NPC dari The Strong World. Ya kalau gitu namanya nggak gratis dong bang, itu sama aja beli. Oke lah skip. Sebenarnya di event NPC Wano kemarin ya Chopper dibuat gratis lagi ya, tapi ada syaratnya juga, harus menyelesaikan quest ya sebanyak 10 quest kalau nggak salah, baru bisa mendapatkan Chopper Remon ya. So kemungkinan besar di Onigashima ini yang gratis lagi-lagi antara Chopper atau Usopp. Sedangkan Nami sudah pasti tidak mungkin gratis cuy, udah mahal dan jadi primadona. Tencent tahu banget pasarnya, cewek cantik plus outfit Onigashima sama dengan duit cuy. Cuan ya, solid. Soal mekanisme questnya kemungkinan besar sama kayak Wano dulu, harus minta bantuan orang lain. Kelarin beberapa quest baru kebuka NPC gratisnya. Waktu itu kan 10 quest kelar baru dapat Chopper. Mungkin kali ini sistemnya juga begitu. Kita tunggu aja konfirmasi resminya ya. Oke, sekarang kita geser ke event kedua yang bikin mind blowing banget cuy. Di sini kelihatan jelas ada penampakan karakter battle di atas pulau Onigashima. Ada Kaido, Olin, Lau Oni, Kid Oni, Luffy Oni, dan Zoro Oni. Nah, di samping Kid Oni ada 3 quest. Yang pertama, icon Pulau Onigashima masih misteri, entah quest apa. Nah,
apakah ini story lanjutan? Terus ada map baru ya. Kalau begini otomatis nanti ada update gede-gedean ya, big update sudah pasti itu ya. Selanjutnya nomor 2 ada icon PVP ya, gambarnya eventnya itu PVP ya, tulisannya jelas sih PVP, gede banget cuy itu. Nomor 3 ada icon topi jerami. Apakah ini quest khusus Luffy Onigashima? Bisa jadi cuy, karena ya ini cuma gambaran aja, masih bocoran, jadi nggak terlalu bisa dilihat secara detail ya. Oke, terus kalau kita lihat di kanan layar ada gambar Olin dan Law Oni. Apakah artinya Olin bakal jadi karakter playable dan Law Oni jadi skin baru Lawano? Wah, kalau iya ini bener-bener bikin geger sih. Padahal cuma gambar itu ya. Kalian itu mikirnya kemana-mana pasti itu. Padahal cuma gambar cuy. Ya tapi kalau ada emang bocoran kayak gitu ya pasti gua akan share ya. Ya siapa sih yang gak berharap Olin jadi karakter playable dan Law Oni jadi skinnya si Lawano? Pasti banyak cuy ya. Terus di pojok kanan bawah ada beberapa icon event. Atasnya itu kayak reward quest sih menurut gua. Terus ada juga icon frame yang kayaknya sih bakal jadi emote PVP baru ya, yang bawa icon kado itu cuy. Kalau dilihat-lihat sih frame-nya itu kayak frame emote ya. Pasti kalian tahu lah ya. Jadi bukan cuma NPC doang yang keluar, tapi ada bonus konten tambahan juga. Mantap. Oke, next di bagian bawah ada 3 event tambahan cuy. Yang pertama ini bisa dibilang adalah treasure item event. Soalnya banyak banget di situ item-itemnya cuy. Ada gadanya Kaido, ada mic-nya Queen, ada celurit tawurannya si Jack. Bahkan ada pedang Okiku. Hah? Kok Okiku sih? Kalau dilihat di sini sekilas ya, itu pedangnya warnanya orange ya. Sorry nih, gue nggak buta warna kan. Ini warnanya bener-bener orange kan guys. Tapi kok warnanya orange? Kayaknya pedang Oden nggak ada yang warna orange. Pedang Zoro pun nggak ada yang warna orange. Lalu ini pedangnya siapa? Kalau nggak salah ingat ini pedangnya si Okiku. Oh atau Kinemon ya? Kayaknya Kinemon bukan orange deh. Tapi nggak tahu sih ini treasure-nya siapa dan pedangnya siapa. Nah ini pasti event top up juga, soalnya adalah treasure item. Buat kalian player PvE ini wajib banget sih. Apalagi treasure Kaido dan Queen, itu worth it banget buat ningkatin build. Karena Kaido sama Queen itu masih menjadi top damage di PvE di elemen hijau sekarang cuy. Bener-bener OP parah ya. Tapi kalau kalian yang suka PvE ya, kalau kalian sukanya PvP doang ya nggak minat sama ini ya, nggak minat sama sekali cuy. Oke, nomor 2 ada event skin dan NPC. Ya, di sini ada gambar Nami Onigashima. Nah, apakah ini beneran jadi skin Onami? Karena format eventnya mirip kayak event jualan skin plus NPC. Kalau iya, auto laku keras. Tencent memang tahu banget jualan cuy ya, tahu pasar banget nih. Pasti yang cewek-cewek kayak gini dijual pasti laku parah, gak mungkin gak laku. Soalnya waifu, siapa yang mau nolak cuy. Oke, nomor 3 ada event NPC SHP Onigashima. Di sini ada gambar Jinbe. Nah, apakah artinya NPC Jinbe bakal jadi gratis? Bisa jadi, karena Jinbe lumayan penting buat SHP Onigashima biar lengkap. Tapi lagi-lagi ini masih bocoran. Kita tunggu aja update officialnya cuy. Jadi kesimpulannya cuy, bocoran update kali ini bener-bener gokil. Ada event NPC Onigashima, ada event NPC SHP Onigashima. Kemungkinan besar bakal ada NPC gratisan kayak Usopp atau Chopper. Ada event Battle Onigashima dengan quest PvP dan icon rahasia. Plus tambahan treasure item, skin Onami dan NPC Jinbe. Kalau menurut gua pribadi, ini event bakal jadi salah satu event paling rame tahun ini. Apalagi kalau beneran dirilis barengan Luffy Onigashima. Bayangin aja, NPC SHP lengkap, skin juga keren, treasure item ada, ditambah playable karakter hype, dompet langsung bergetar bro. Oke cuy, gue pengen tahu pendapat kalian nih. Menurut kalian, siapa yang paling mungkin dijadiin NPC gratis di event Onigashima ini? Apakah Chopper, Usopp, atau malah Jinbe? Drop jawaban kalian di kolom komentar ya. Gua bakal bacain dan kita diskusi bareng. Dan jangan lupa klik like kalau kalian suka pembahasan bocoran kali ini. Share video ini ke teman-teman kalian biar makin rame diskusinya. Subscribe dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru One Piece Fighting Path. Oke cuy, thanks banget yang udah nonton dan seperti biasa, peace out, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.